Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam program renungan singkat kita. Dan hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, akan mendorong kita, akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Terus dukung channel saya ini dengan menekan subscribe yang ada di bawah, like-nya, komentarnya, agar lewat renungan yang saya bagikan bisa memberkati umat-umat Tuhan yang ada. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul keberhasilan. Keberhasilan atau kesuksesan. Saya yakin dan percaya keberhasilan, kesuksesan itu adalah hal yang paling diidam-idamkan oleh seluruh manusia, termasuk setiap orang-orang percaya, baik di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, atau di setiap bidang apapun yang kita tekuni. Kita pasti mengharapkan, sangat mengharapkan untuk kita bisa berhasil, kita bisa sukses. Apalagi kalau kita mau melihat tokoh-tokoh, orang-orang yang sudah berhasil di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pelayanan mereka. Tentu hal-hal itu membuat kita mau semakin ingin supaya kita juga bisa berhasil, kita bisa sukses di dalam setiap bidang-bidang yang kita tekuni. Banyak tokoh-tokoh yang kita bisa lihat menjadi orang-orang yang berhasil, baik yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Presiden kita yang sekarang, Bapak Joko Widodo, dia hanyalah seorang tukang kayu, tukang mebel. Dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat, tapi siapa sangka dia bisa menjadi seorang presiden, menjadi orang nomor 1 di Indonesia dari orang yang bukan apa-apa. Dia berhasil, dia sukses. Tokoh-tokoh lain kita bisa lihat, pendiri Facebook Mark Zuckerberg atau siapa namanya, dia dari orang yang biasa-biasa saja, tapi sekarang dia menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Bill Gates, orang yang tidak selesai kuliahnya, tapi dia bisa menjadi orang yang salah satu orang terkaya di dunia. Banyak tokoh-tokoh lain yang kita bisa lihat. Alibaba, saya pernah membaca sejarah dari tokoh dari Alibaba ini, Jack Ma. Dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Dia banyak sekali ditolak ketika dia bekerja. Tapi siapa sangka dia sekarang menjadi seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh yang menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah, menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana mereka bisa sukses? Bagaimana mereka bisa berhasil? Bagaimana mereka bisa memperoleh banyak hal di dalam setiap kehidupan mereka? Nah, hal yang membuat mereka berhasil, hal yang membuat mereka sukses, itu yang mau kita sama-sama pelajari pada saat ini. Apa itu? Apa yang membuat mereka berhasil? Apa yang bisa membuat mereka sukses? Itu adalah proses kehidupan. Yang membuat mereka berhasil itu adalah proses yang mereka lewati. Orang-orang yang terkenal, yang kita tahu mereka berhasil, mereka sukses, kalau kita membaca biografi mereka, cerita mereka, kita akan menemukan bahwa hal yang membuat mereka berhasil itu adalah sebuah proses yang bagaimana mereka bisa lewati. Proses seperti apa yang mereka lewati dan mereka tidak menyerah terhadap proses tersebut. Nah, ini yang mau kita juga sama-sama pelajari, yang sama-sama kita mau renungkan pada saat ini, bahwa kita juga bisa sukses, kita juga bisa berhasil kalau kita mau melewati proses-proses yang ada. Sesuatu yang bisa menjadi sebuah yang berharga itu perlu melewati namanya proses. Hari ini kita mau bersama-sama mendahului renungan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Ayub pasalnya yang terakhir. Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah sebuah ungkapan Ayub ketika Ayub sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan,
tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah, kita tahu bahwa Ayub ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa. Dia orang yang diberkati Tuhan, berhasil di dalam kehidupannya. Bahkan dia ini adalah orang, bukan salah satu dari orang Israel pada waktu itu. Dia ini adalah orang kafir, tapi dia diberikan karunia Tuhan untuk mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan dia mengenal Tuhan itu hanya dari kata orang Tuhan, dan dia menjadi orang yang mengenal Tuhan dari kata orang. Ada masa dia diberkati Tuhan, tapi ada masa dia diizinkan Tuhan melewati sebuah proses yang sangat tidak enak. Tapi kalau kita mau baca di dalam kitab Ayub pasal-pasal yang terakhir, ketika Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, Ayub begitu sangat diberkati Tuhan. Ayub berhasil melewati proses, dan Ayub menjadi orang yang diberkati Tuhan, keluarganya, hartanya. Bahkan sampai saat ini kita masih bisa membaca tokoh Ayub ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang memotivasi setiap kehidupan kita. Bagaimana Ayub bisa menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses? Bagaimana Ayub bisa mengenal Tuhan yang hanya dari kata orang saja, hingga dia bisa melihat Tuhan sendiri? Itu hanya bisa dia lewati itu hanya bisa dia capai ketika dia melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita umat Tuhan, kita orang percaya, kalau kita mau berhasil di dalam hidup kita harus mau melewati proses. Tadi malam saya melihat sebuah tumbuhan bonsai. Saya juga suka dengan bonsai. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang sangat unik. Dikatakan bahwa bonsai ini adalah lukisan hidup miniatur. Bentuknya seperti di dunia maya, tidak di dunia nyata, tapi kalau kita lihat itu adalah sebuah karya yang asli, karya yang hidup. Nah, bonsai ini saya melihat harganya itu dari harga yang murah sampai harga yang fantastis. Harganya dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah. Nah, padahal kalau kita mau lihat, bonsai ini adalah sebuah tanaman yang tidak terlalu berharga sebenarnya. Hampir sama jenisnya, sama dengan tumbuh-tumbuhan lain yang tidak laku dijual. Tapi kenapa bonsai ini harganya bisa sampai miliaran rupiah? Sesuatu yang jenis tanaman yang sama tapi bisa mempunyai harga yang sangat jauh sekali berbeda. Dari tidak ada harganya sampai bisa miliaran rupiah. Kenapa bonsai bisa begitu berharga? Karena ada proses di dalamnya. Bonsai menjadi sebuah tanaman yang sangat mahal karena bonsai melewati sebuah proses yang sangat-sangat panjang, yang sangat-sangat tidak enak. Itu bonsai. Hal yang lain, mutiara. Kita tahu mutiara ini adalah salah satu perhiasan yang harganya juga sangat fantastis. Tapi tahukah saudara bahwa mutiara ini dihasilkan dari sesuatu yang tidak berharga? Mutiara ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari pasir. Satu butir pasir yang tidak ada harganya, tidak berarti, hanya satu butir pasir. Tapi ketika satu butir pasir ini masuk ke dalam kerang, dan di dalam kerang ini dia diproses bertahun-tahun, melewati rasa sakit dari kerang ini sendiri. Akhirnya dengan waktu yang panjang, dengan proses yang panjang, dengan proses yang tidak enak, dengan proses yang sakit, satu butir pasir yang tidak berharga menjadi sebuah mutiara yang sangat berharga. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa proses itu menentukan sesuatu itu berharga atau tidak. Tokoh-tokoh dunia yang menjadi inspirator dunia, semua adalah tokoh-tokoh yang melewati sebuah proses. Pendiri KFC, ayam goreng yang saat ini kita bisa temukan di mana-mana. Saya membaca sejarahnya, dikatakan bahwa penemu KFC ini dia melewati sebuah proses yang tidak enak. Dikatakan bahwa dia ditolak sekitar 1009 kali sebelum ke 1010 kali penemuannya ini diterima oleh sebuah restoran. Dan akhirnya dia sekarang KFC ini menjadi sebuah karya yang ada di mana-mana. Nah, kenapa ini bisa terjadi?
Karena dia melewati 1009 kali penolakan, 1009 kali tidak diterima, 1009 kali proses yang dia lewati hingga dia menjadi orang yang berhasil. Alibaba, bagaimana dia sekarang menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar. Jack Ma dikatakan bahwa dia berapa kali ditolak, dia pernah menjadi tukang servis AC, dan akhirnya dia menjadi orang yang terkaya. Ada proses yang dia lewati hingga dia bisa mencapai semuanya itu. Bagaimana keadaan kita sekarang? Mungkin kita sekarang merasa bahwa kita ini belum punya apa-apa, kita belum berhasil ya. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan sedang memproses setiap kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan saat ini, mungkin sepertinya pekerjaan itu suatu pekerjaan yang tidak apa ya, tidak kita inginkan. Pekerjaan itu sepertinya pekerjaan yang biasa, bukan sesuatu yang terhormat yang kita kerjakan. Kerjakan itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Kita harus lewati proses-proses yang terjadi saat-saat ini untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya menonton sebuah video seorang yang cukup berhasil di Indonesia. Dia punya pabrik kosmetik yang besar, dia punya omset yang miliaran. Pokoknya sudah menjadi salah satu orang yang berhasil di Indonesia. Dia mengatakan bahwa awal dia memulai dari tukang cuci motor. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia mau melewati proses tersebut hingga dari tukang cuci motor menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia mau melewati sebuah proses. Apa yang kita kerjakan saat ini, kerjakan dengan segenap hati. Karena ada proses yang Tuhan izinkan kita lewati untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau kita tidak mau melewati proses, kalau kita tidak mau melewati tantangan, ya hidup kita begini-begini saja. Kita tidak akan menjadi apa-apa dan kita akan tetap bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita mau melewati proses yang ada, kita mau melewati tantangan yang ada, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan mau melihat orang-orang yang mampu berjuang. Tuhan suka dengan orang-orang yang pantang menyerah. Tuhan suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik untuk orang tersebut. Ayub, dia mau lewati proses Tuhan, dan kita bisa melihat Ayub menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau berhasil di dalam pekerjaan, saudara mau berhasil di dalam pelayanan, saudara mau berhasil di dalam keluarga, lewati proses, hadapi proses, jangan pernah lari dari proses. Proses tidak enak, proses menyakitkan, proses membuat kita menangis, tapi akan ada sesuatu yang berharga yang dihasilkan ketika kita melewati proses tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin.